Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis taklim rekan-rekan di PAS 1, teman-teman SMA. Insya Allah keluarganya, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja taklim kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Umi Wiwit. Tafadholi Umi. Ya, alhamdulillah. Jazakillah buat Lia. Ya, betul Lia ya? Ya, betul. Oke. Mohon izin di mute dulu semuanya ya. Ini kok suaranya baik ke Umi. Suaranya tuh feedback ini mana ya? Udah, oke ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kok goyang? Wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemerhati villa ya. Pemerhati villa semua yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam keadaan penuh iman ya, karena kalau sehat tanpa keimanan maka tidak akan bisa merasakan nikmat. Begitu pula apabila kita mempunyai keimanan tapi dalam kondisi tubuh yang tidak sehat walafiat, maka kita pun tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi diusahakan kalau mendoakan itu sehat walafiat, karena kalau sehat itu fisiknya, kalau walafiat itu batinnya ya. Jadi kita bermohonnya sama Allah yaitu sehatnya baik secara fisik maupun batinnya. Coba tolong respon balik dulu dengan volume suara Umi yang segini, kira-kira terdengar dengan jelas tidak? Jelas Umi. Jelas. Kedengaran. Jelas, ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak mengkaruniakan kepada kita, terutama yang di kesempatan hari ini ya, oleh Allah diberikan satu kenikmatan, dan nikmat-nikmat Allah itu tidak bisa kita ukur ya, tidak bisa kita hitung ya. Jadi nikmat Allah itu memang luar biasa ya. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena alhamdulillah di kesempatan malam ini atas izinnya Allah ya, atas izinnya Allah kita semua diperkenankan untuk bisa kembali hadir ya, dan semoga kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kita bermohon agar pertemuan kita ini pertemuan yang benar-benar oleh Allah diridhoi, diberkahi, dirahmati, dan insya Allah ya Allah muliakan kita semua dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita insya Allah niatan kita semua ya, niatan kita semua berkumpul pada malam hari ini tidak lain adalah untuk mengetahui dan mempelajari sebagian dari ilmu-ilmunya Allah. Dan kita bermohon semoga ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini ya,
sekecil apapun itu ilmunya, sedikit apapun ilmunya ya. Nah, kita berharap sama Allah bisa menjadi suatu cahaya buat kita, bisa menjadi suatu penggerak buat kalbu kita ya, sehingga ilmu itu tidak hanya tersimpan di dalam catatan dan pikiran kita, tapi ilmu itu bisa langsung ya merubah atau memperbaiki ya atau meningkatkan ya amalan-amalan kita di hadapan Allah, sehingga nilai keimanan dan ketakwaan kita pun akan semakin baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Umi kembali mengingatkan, dan insya Allah tidak akan capek untuk mengingatkan ya, karena memang itu tadi ya, kita sebagai seorang muslimah ya, karena kita di sini perempuan semua, maka sebagai seorang muslimah ya, sebagaimana yang sudah disampaikan Umi di beberapa pekan yang lalu ya, kalau kita ingin selamat maka kita harus bisa menyelamatkan orang lain. Salah satunya itu tadi ya, saling mengingatkan, mengingatkan. Jadi insya Allah senantiasa diluruskan niatnya hanya karena Allah, diluruskan niatnya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu ini tidak lain hanya ingin agar kita selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah. Ummahati fillah, kita melanjutkan, hanya sebentar coba Umi akan review dulu sebentar ya. Umi sebenarnya lupa ini sampai mana waktu itu ya, karena lumayan juga kita berapa kali dijadwalkan ya, qadarullahnya ya, karena itu tadilah ya, kalau Allah belum kasih izin ya memang nggak bisa gitu ya, artinya dikembalikan lagi seperti itu. Hanya seingat Umi kemarin itu kita sudah mulai mengetahui ya bahwa akar dari kata Islam itu ada aslama ya, ada salam, ada salama ya, ada salama. Jadi ada yang lamnya pakai tasydid dan ada yang tidak tasydid gitu kan ya. Nah, kalau secara bahasanya Islam itu ya selamat. Nah, apabila kita ingin selamat berarti kita harus melaksanakan apa? Aslama dan salama. Ya kan? Jadi kita harus menyerahkan atau membuktikan kepada Allah bentuk totalitas dan loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika melaksanakan semua aktivitas atau rutinitas, baik itu rutinitas pribadi kita maupun rutinitas sosial kita ya, nah itu semuanya dalam bentuk aslama. Ya, jadi totalitas dan loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita harus salama tadi, ya salama. Jadi ketika kita sudah mengetahui kebaikan, sudah mengetahui sesuatu kenikmatan, maka harus kita transfer, ya harus kita sampaikan atau harus kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, ya baik itu yang saudara senasab maupun saudara seiman, ya, insya Allah. Betul sampai situ ya. Nah, itu baru secara bahasa. Kalau secara tadi secara bahasa ya. Kalau secara istilahnya atau terminologinya itu, Islam itu adalah agama tauhid. Jadi agama tauhid, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang berisi tentang keimanan, yaitu mengajarkan bahwa ya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Berikut ajaran atau syariat yang dibawanya. Nah, itu jadi Islam secara istilah didefinisikan seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu Islam itu agama tauhid, dan ketika Rasulullah menyampaikannya kepada kita ya memang tentang tauhidan. Jadi tidak lain bentuknya, hanya kita diminta oleh Allah itu hanya untuk taat.
hanya untuk taat, ya. Jadi seperti itu. Ketika kita sudah memahami bahwa Islam secara bahasa, Islam secara istilah, ya, sehingga kita sudah ada satu gambaran, oh iya, kalau begitu sampai detik ini gitu ya, pemahaman saya tentang Islam itu kira-kira sudah berapa persen ya, gitu ya. Terus pengamalannya juga kira-kira sesuai apa enggak ya, gitu ya. Terus kalau cita-cita kita ingin selamat dunia akhirat itu kira-kira bisa tercapai atau tidak ya, gitu. Nah, jadi artinya nanti akan ada satu evaluasi buat kita. Dan memang sebenarnya kalau pembelajaran agama itu tidak lain adalah kita diperbanyak untuk bermuhasabah, ya, atau kita diperbanyak untuk mengevaluasi diri, kita diperbanyak untuk menganalisa, gitu ya. Nah, itu memang menjadi pekerjaan kita, ya, menjadi pekerjaan kita sebagai seorang hamba. Setelah kita mengetahui, maka ajaran-ajaran Islam, ya, jadi ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Islam itu tercakup di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Paham kan? Ajaran-ajaran, ya, jadi ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Islam itu tercakup di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ajaran-ajaran tersebut itu mencakup 3. Ya, ada 3 unsur atau 3 komponen. Ya, insya Allah semuanya sudah tahu. Jadi yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah akhlak. Ya, nah akidah itu ya rukun iman. Akidah itu ya rukun iman tadi. Jadi akidah itu merupakan satu keyakinan, karena akidah itu adalah ikatan. Jadi kalau secara bahasanya akidah itu ya ikatan yang kuat, ikatan yang kuat. Jadi ketika kita ya sudah berakidah, ya, berarti itu sudah terjadi terjadi hubungan yang kuat, ya, sebagaimana kalau kita mengikat, gitu ya. Tali itu disimpul gitu kan kuat. Nah, jadi sudah sudah mulai mengarah kepada bahwa kita sudah melakukan suatu ya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah meyakini ya keberadaannya Allah, keberadaan baik itu hasil ciptaannya ya, kauniyahnya Allah itu, ya, maka tidak hanya kita yakini di dalam hati, tetapi harus kita ikrarkan. Nah, ikrarkan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk syahadat. Makanya syahadat itu menjadi pintu gerbangnya orang Islam. Ya, jika seseorang ingin menjadi seorang Muslim atau seorang Muslimah, maka pintu gerbangnya adalah bersyahadat. Kan ya? Nah, itu dalam bentuk pengikrarannya tadi. Nah, kalau sudah kita bersyahadat, berarti kita sudah berkomitmen kepada Allah. Maka harus diaplikasikan, harus diwujudkan, harus dilaksanakan. Dengan apa? Dengan anggota tubuh. Jadi itu makna dari akidah tadi, ya. Nah, kemudian ajaran yang kedua yaitu syariat. Nah, syariat itu merupakan dimensi praktis setelah keimanan itu ada di dalam hati kita. Ya. Dan syariat itu mencakup ibadah dan muamalah. Jadi yang ibadah dan muamalah. Maksudnya di sini adalah yaitu tadi. Ibadah pribadi kita, ibadah sosial kita. Atau mungkin kalau yang sudah umum dikenal itu ya, hablum minallah, hablum minannas. Ibadah mahdhah, ibadah ghairah mahdhah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi syariat itu bisa kita jalankan setelah ada keimanan di dalam hati. Nah, syariat itu ya rukun Islam. Ya, rukun Islam. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ya kita sedang berproses ini untuk
melaksanakan rukun Islamnya itu dengan benar, dengan baik dan sempurna. Ya. Nah, setelah ya ajaran yang ketiga tadi apa? Akhlak. Akhlak ini adalah bentuk konsekuensi. Ya. Jadi akhlak ini bentuk konsekuensi dari akidah yang kokoh. Dari akidah yang kokoh dan berislam atau bersyariat yang benar. Jadi seseorang itu ketika dia sudah menunjukkan atau menghiasi ya ininya apa namanya pribadi dia, perilaku dia ya, itu melahirkan suatu apa namanya akhlak yang baik. Berarti itu merupakan dari konsekuensi keimanan dia, keimanan yang kuat terhadap Allah. Dan konsekuensi dari cara berislam dia yang benar. Karena ada orang yang keyakinannya kuat, tapi cara berislamnya belum benar. Maka akhlaknya pun bisa kita, banyaklah contoh-contohnya ya. Jadi banyak kita contoh. Dia meyakini Allah itu. Allah itu ada, dia yakin gitu ya. Tapi dalam perilakunya misalnya ya, nah itu tidak menunjukkan kalau dia benar-benar totalitasnya itu tidak ditunjukkan, loyalitasnya juga tidak ditunjukkan. Ya. Jadi loyalitas, totalitas itu yaitu tadi didasari dari ikatan dia dengan Allah tadi. Ya. Kalau kita juga kan kita ketika bekerja kita bisa bekerja dengan totalitas, loyalitas kita kepada perusahaan, kenapa? Ya. Padahal yang menciptakan itu semua, yang memberikan itu semua kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pahami sampai sini ya. Nah, jadi ini. Jadi kita sudah mulai runutannya seperti ini ya. Jadi definisi dulu, kemudian ajaran Islam itu apa saja, kemudian penjelasannya seperti apa. Nah, kalau tadi yang sudah Umi sampaikan ya, maka Umi mempunyai suatu pemahaman atau mempunyai suatu pendapat ya. Kira-kira coba ya, Umahati kita semua setuju atau tidak? Kalau Umi katakan berislam itu mudah dan berislam itu indah, sepakat enggak? Kita baru sedikit memahami ya. Artinya dari definisi tadi, definisi Islamnya, kemudian kandungan ajaran Islamnya ya, itu sudah bisa kita ambil suatu kesimpulan lah ya, bahwa berislam itu mudah, dan jadi atau mengatakan Islam itu mudah ya, dan berislam itu indah. Jadi artinya orang Islam itu dia akan menebarkan keindahan ya, artinya sedap dipandang mata, itu tadi ya. Jadi kalau yang namanya kita sudah berislam dengan benar, yaitu akhlaknya tadi kan, orang mandangnya apa ya, ya sedap gitu ya, penyejuk gitu ya, jadi menyenangkan hati gitu, penyejuk mata gitu ya, qurrata a'yun tadi lah ya, seperti itu. Nah, jadi insya Allah ya, mudah-mudahan sepakat ya. Nanti kalau misalnya nggak sepakat, boleh nanti kita berdiskusi. Hanya ini kalau Umi mempunyai pendapat seperti itu. Islam itu mudah, ya. Islam itu mudah dan indah. Mana buktinya kalau Islam itu mudah? Buktinya mana? Nah, buktinya adalah bahwa kalau menurut Umi, Islam itu adalah agama yang fitrah, ya, agama yang fitrah, di mana nilai-nilainya, ya, ajaran-ajarannya, tuntunan-tuntunannya itu disesuaikan dengan fitrahnya manusia. Jadi tidak ada satupun ajaran Islam itu yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Ini bisa terjadi
Kenapa bisa terjadi? Dikarenakan agama ini diturunkan langsung oleh Allah. Di agama ini karena datangnya langsung dari Allah. Allah zat yang telah menciptakan kita makhluk ya beserta alam sekitarnya ini. Karena Allah yang menciptakan kita, maka tadi dari yang Umi katakan bahwa Islam itu agama fitrah mana? Ya, coba kita lihat. Karena Allah Sang Khalik, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah itu amat sangat tahu dengan persis, detail apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Itu Allah tahu persis. Makanya ajaran-ajarannya disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Dan ini tidak asal artinya ketika Umi menyampaikan ini tidak asal menyampaikan menurut pemikiran sendiri. Yang Umi sampaikan ini sudah ada jaminannya dari Allah. Dingin banget ya udaranya. Ini sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana jaminannya? Jaminannya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Jaminan bahwa agama ini mudah. Agama ini mudah, kata Allah. Ya, jaminannya di 185. Ya, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra." Nah, kalimat awalnya saja sudah yusra. Ya, yuridu. Ya, yuridu. Berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allah. Untuk siapa? Bikumul, untuk kita, makhluknya. Apa yang menjadi kehendak Allah? Allah ingin memudahkan. Allah ingin memudahkan kita. Ya. Dengan apa? Ya dengan syariatnya tadi, dengan ajarannya tadi. Ya, dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah ya ketika Rasulullah mendapatkan amanah dari Allah. Wala yuridu bikumul usra. Usra. Jadi usra-nya kesulitannya di belakang. Karena kenapa? Kata Allah, aku tidak menghendaki ketika syariat ini aku turunkan adalah untuk membebani atau untuk menyulitkan hambaku. Nah, makanya kalimatnya jelas, ini jaminan Allah. Jadi ketika Allah menurunkan syariat ini melalui Rasulnya, Allah kasih nih ayat jaminannya. Banyak jaminan-jaminan Allah itu di dalam Al-Quran itu. Ini salah satunya. Allah sudah menjamin. Jadi kalau ada orang Islam yang merasa terbebani, yang merasa berat untuk mengikuti aturan syariatnya Allah, jadi pertanyaan kan, kenapa dia merasa berat? Padahal Allah sudah menjamin syariat ini diturunkan untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Ya kan? Ada lagi ayat di jaminan Allah itu di surat Al-Baqarah, surat Toha, surat 20 itu, ya, surat Toha di ayat 2. Begitu juga dimulai dari ma itu kalimat yang bentuk bentuk bahwa tidak gitu ya. Kalau jadi ada suatu pengingkaran bahwa Allah ini ketika menurunkan syariat atau Al-Quran ini tujuannya adalah bukan untuk gitu. Jadi bukan gitu ya. Ma'anzana alaikal Qur'ana. Ya kan? Litashko, kata Allah. Nah, ini sudah artinya dengan dua ayat yang tadi sudah Umi sampaikan itu seharusnya tidak lagi menjadikan kita sebenarnya tanpa ada
jaminan dari Allah pun kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu sang Khalik yang menciptakan makhluk beserta alam sekitarnya ini, ya, ada makhluk langit, ada makhluk bumi, ya, maka kita sudah mempunyai suatu keyakinan yang kuat, gitu. Tapi yaitu tadi, ya, Allah memberikan penjelasan di dalam kitabnya, ya, karena Allah Maha Tahu, gitu, Maha Tahu, ya, keimanan hambanya ini kan sifatnya dinamis, fluktuatif, gitu kan, ya. Apalagi kita hidup di dunia, gitu kan, kalau nggak ada sesuatu yang bisa dinalar, gitu ya, dengan logika kita terkadang ini yang membedakan sebenarnya itu. Kalau orang beriman itu sebenarnya tanpa harus diberikan suatu penjelasan, gitu ya, tanpa harus ada suatu penelitian, gitu, sebenarnya kalau sudah itu perintahnya datang dari Allah, ya sudah, kita jalankan tanpa kita harus bertanya. Karena kenapa? Kita tadi iman yang berbicara, iman yang yang mendominasi tadi, ya, yang berperan itu iman, ya. Karena kita meyakini bahwa apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, ya, itu semuanya mengandung kebaikan buat kita, ya kan? Nah, itu disepakati. Jadi Islam itu mudah, benar memang. Ada jaminannya dari Allah. Nah, kemudian Rasulullah pun semakin mempertegas, ya. Ketika Rasulullah bersabda di dalam hadis Al-Bukhari-nya, kata Rasulullah, "Inna dinna yusra." Inna dinna yusra. Islam itu mudah. Islam itu mudah, ya. Dan Rasulullah sudah mencontohkan untuk menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Bagaimana cara Rasulullah mencontohkan? Ketika Rasulullah masih masih hidup, gitu ya, ketika ada permasalahan-permasalahan, gitu, yang dialami atau dihadapi oleh para sahabat, maka Rasulullah itu ketika memberikan solusi itu diberikanlah solusi yang paling mudah di antara banyak solusi. Diberikan solusi yang paling mudah. Artinya ini bentuknya, oh Islam itu mudah. Nah, jadi kita harus tanamkan itu, ya. Jadi harus udah mulai di mindset kita itu, Islam itu mudah. Jadi ketika ada syariat-syariat yang belum nanti kita masih banyak, ya. Artinya masih banyak bisa jadi, ya, perintah-perintah Allah itu yang belum kita laksanakan dengan baik, ya kan? Karena itu tadi kita masih berlomba dengan maksiat-maksiat dalam bentuk kelalaian-kelalaian kita, gitu ya. Jadi, insya Allah dengan kita sudah memahami bahwa Islam itu mudah, nanti iman yang mulai berperan gitu. Jadi kita sudah bisa melawan, gitu ya. Kalau awalnya mungkin misalnya contoh sholat, gitu ya. Terkadang sholat masih menjadi beban karena sholat kan kewajiban, gitu ya. Nanti akan ada suatu peningkatan. Jadi ketika kita memahami sholat itu kewajiban, kalau kita sampai detik ini dengan usia kita yang sudah kepala 4, ini kepala 4 semua, ya, maksudnya bukan kita, ya, kalau Umi udah kepala 5, artinya Ummahatil Fillah semua, kepala 4. Kalau dengan usia yang saat ini masih memahami bahwa salah satu syariat Allah itu sholat yang pertama itu, ya, ini masih dikatakan kewajiban, gitu, berarti belum bisa dikatakan bahwa memahami Islam itu mudah. Karena kalau kita hanya memahami bahwa sholat itu kewajiban, ada unsur keterpaksaan atau ada unsur ketakutannya, gitu, ya. Tapi kalau sholat itu sudah meningkat, ya, meningkat,
kedudukannya dalam pemahaman kita, yaitu tidak lagi menjadi kewajiban tapi menjadi kebutuhan, itu sudah beda, ya. Jadi kalau sholat sudah kita anggap menjadi suatu kebutuhan, namanya juga butuh gitu ya, kebutuhan, nah, itu akan beda, ya. Nah ini, jadi kita akan akan nanti bisa merasakan sendiri umahati filah itu, ya. Jadi tahapan demi tahapan itu sampai nanti kita bertemu dengan Allah itu harus ada peningkatan kan, makanya kita belajar, ya kan. Itu tadi contohnya, misalnya kasih contoh itu tadi ya, sholat saja, ya. Jadi sholat kalau sampai detik ini masih kita anggap itu suatu kewajiban, ya itu tadi, ya. Nah mudah-mudahan nanti setelah kita belajar, ya semakin belajar, maka sudah mulai sholat itu adalah kebutuhan, gitu ya, kebutuhan. Jadi karena kenapa? Jadi gini contohnya, kalau sholat itu menjadi suatu kebutuhan, ya buktinya itu begini, buktinya. Ketika kita mendapatkan suatu masalah, ya, maka yang pertama kali yang kita lakukan itu misalnya contoh, kita sedang ada masalah misalnya keluarga dengan suami misalnya, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita langsung sholat, berwudu, ya. Nah, kita minta sama Allah, mungkin karena kita bermohonnya sama Allah kenapa? Takut amarah kita tidak terkendali. Jadi kita minta di cooling down. Di cooling down ini sama Allah. Sama Allah. Kan Allah yang menciptakan kita. Allah yang tahu banget gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lagi ada masalah, ya, sudah kita sholat. Nah, sholat, kita lapor tuh sama Allah di situ. Lapornya apa? Lapornya bukannya, ya Allah kenapa sih? Ya Allah kok begitu sih? Gitu. Nggak begitu. Ya. Jadi kalau lapornya sama Allah itu gini, ya Rob gitu ya. Aku ini adalah hambamu. Ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Semua atas izinmu, semua atas kuasamu. Kumohon pertolonganmu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Nah itu. Jadi kita itu datang sama Allah itu minta kekuatan, minta pertolongan. Jadi nanti kalau sudah sholat, ketika ingin menyelesaikan masalah itu, tidak lagi dengan emosi. Tapi Umi itu waktu ketika sholat, kayaknya habis sholat masih aja panas gitu. Ya berarti jangan dulu diselesaikan masalahnya. Kalau sholatnya masih panas, silakan mau sholat lagi boleh, atau baca Quran, atau kitanya berzikir. Jadi cooling down dulu. Karena Rasulullah nggak pernah mencatatkan sambil marah-marah. Ya, sekalipun istrinya, ya, yang Sayyidah Aisyah itu ya, agak sedikit temperamental, gitu kan ya, cemburuan, gitu ya. Tapi menyikapinya luar biasa. Jadi ingat ini ya, kemarin sempat baca almarhum siapa yang kemarin meninggal, Syekh Ali Jaber. Kemarin dapat postingannya Umi itu ya. Jadi yang menceritakan bagaimana ketika istrinya cemburu ya, terus menyikapinya Masya Allah ya. Itu indah banget ya punya suami begitu. Bener nggak? Coba. Kalau kan artinya nggak semuanya gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau simak dari Syekh Ali Jaber itu ya itu tadi ya, keyakinan yang kuat dan cara berislamnya sudah benar. Sehingga melahirkan apa? Melahirkan akhlak yang bagus. Gitu. Jadi di situ tidak ada amarah, di situ tidak ada dendam. Gitu. Bisa jadi awalnya marah, mungkin teman karena sudah berproses terus, gitu ya, dilatih terus, gitu. Jadi yang munculnya ya udah nikmat aja yang Allah kasih, ya kan? Jadi seperti itu ya, Masya Allah ya. Nah jadi Ummahati fillah, jadi kita sudah melihat
buktinya bahwa memang Islam itu indah, Islam itu mudah. Nah, kalau sudah Islam itu mudah, berarti Islam itu merupakan anugerah. Islam itu merupakan rahmat, bukan beban. Ya, ada nih contoh, ya. Salah satu contohnya gini, yang umum ya. Ketika mau ada pembagian harta warisan, nggak mau pakai cara Islam. Ada dia orang Islam. Jadi kalau namanya harta warisan, berarti yang punya hartanya udah meninggal. Maka namanya warisan. Ya kan? Nggak mau dibagi. Malah sempat tadi yang bilang, kata-katanya kotor. Yang mengatakan bahwa apa itu, syariat, ajaran Islam itu. Allah yang buat, dicaci maki. Katanya nggak adil mengikuti ajaran Islam. Ya, nanti insya Allah kita juga akan bahas ya tentang fikih waris ini ya, karena memang perlu sekali. Apalagi Ummahat Fillah juga kan punya keturunan ya, dan kita kan nggak pernah tahu ya kan, nasib kita itu nggak pernah tahu sekalipun kita bermohon sama Allah itu ya. Artinya siapa yang lebih dulu dipanggil Allah kita nggak pernah tahu, apakah kita atau suami kita atau anak kita nggak jadi masalah, dan kita nggak pernah tahu gitu apakah suami kita itu cukup beristri dengan kita atau tiba-tiba nanti di suatu ketika ya mendapatkan pasangan yang lain gitu ya. Itu artinya dari sisi kita memang harus belajar ya. Nanti insya Allah akan sampai ke sana ya, dan memang harus dipelajari. Tapi itu tadi, ketika kita mau sampai ke sana, ketika kita sudah mulai di ranah hukum, maka kekuatan kita dengan Allahnya sudah kokoh dulu. Jadi begitu kita melaksanakan kayak tadi yang Umi kasih contoh gitu ya. Begitu ada orang tuanya wafat, ini Umi dengar sendiri loh ketika beliau ngomong begitu tuh ya. Terus dipakai cara ini, katanya kan kita orang Islam gitu, pakai cara Islam. Oh, bahasanya nggak pantas didengarnya. Dia nggak terima. Kenapa pakai cara Islam katanya gitu. Cara Islam nggak menguntungkan gitu untuk perempuan, karena dia seorang perempuan ya. Nggak menguntungkan perempuan gitu ya. Itu tadi. Jadi kalau kita mendengar ada seseorang yang berbicara seperti itu ya gampang banget indikatornya gitu. Ya, ikatan dia dengan Allahnya itu rusak. Gitu. Karena kalau ikatan dia dengan Allah nggak rusak, dia nggak akan bisa. Makanya lisan itu nggak akan sanggup mengucapkan hal kayak gitu. Ya. Ini karena ikatannya dengan Allahnya kurang baik. Ya. Mudah-mudahan aja kita doakanlah agar tersadarkan. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu contoh. Jadi kalau Islam itu sudah dikatakan mudah, ya memang Islam itu merupakan rahmat buat kita. Rahmat benar, Islam itu mengatur semuanya, sampai ke makhluk halus pun diatur oleh Allah. Hanya Islam. Ya kan? Hanya Islam. Makanya ada doa-doanya kan? Itu tadi. Nah, setelah kita merasakan bahwa Islam itu merupakan rahmat gitu ya. Jadi kalau ada yang belum, khususnya yang muslimah ya, yang belum mau berhijab, ya, yang merasa terganggu dengan perintah Allah untuk berhijab, yang merasa terganggu dengan perintah Allah bahwa wanita itu ada ada batasan-batasannya, ketika dia bergaul ada batasan-batasannya gitu kan ya. Nah, terus dia belum bisa menerima itu ya itu dipertanyakan keimanannya. Dari iman itu semua indikatornya keimanan kan. Dan Islam itu kalau sudah ya berarti dia mudah, kemudian dia menjadikan suatu rahmat. Rahmat itu kan menjadi suatu pertolongan gitu kan ya. Berarti Islam itu solusi dong. Iya, Islam itu solusi. Jadi sebenarnya kita orang Islam ini kalau ada masalah itu nggak perlu cari solusinya melalui pendapat-pendapat orang lain. Kita cari saja di Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah dalam ajaran agama kita. Karena Islam itu merupakan solusi. Kenapa dikatakan solusi? Karena Islam itu ya
mengatur semua kehidupan manusia secara baik dan sempurna. Secara baik dan sempurna. Karena yang membuat syariat ini Allah. Dari urusan, ya, urusan pribadi sampai sosial budaya diurus. Dari urusan kamar mandi sampai urusan negara diurus sama Islam. Kalau memang diurus, kenapa gitu? Kondisi saat ini yang kita lihat, yang kita rasakan, gitu kayaknya. Kok kayaknya belum tuh kita rasakan keindahannya? Ya karena manusianya tidak mau menaati, manusianya tidak mau mengikuti. Ya, Allah sudah bikin polanya buat kita, tapi kita cari pola yang lain. Ya kan? Kita size-nya L, mau pakai M, yang lebih nggak bener lagi mau pakai yang size-nya S. Nah itu kan nggak beres itu. Itu misalnya dianalogikannya seperti itu. Jadi kalau kita ini sudah punya polanya kita tuh masing-masing sudah dibikin sama Allah. Nah, jadi kita ikuti saja polanya. Gitu. Jadi jangan pakai pola yang lain. Itu tadi, ya. Jadi di dalam Islam itu sudah ada solusi-solusi dari semua permasalahan hidup kita. Mulai itu tadi, ya, urusan-urusan. Contoh itu tadi dari kamar mandi. Supaya kita terhindar dari gangguan makhluk halus, maka harus dibaca. Ya, ketika kita mau ganti pakaian, melepas pakaian, ada doanya supaya kita tidak dilihat, gitu kan ya. Nah, itu tadi, ya. Bercermin, ada doanya. Ya kan, mau belajar ada doanya. Itu semua itu solusi itu. Solusi yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu kadang kita tidak menyadarinya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu itu semua, ya. Islam itu mudah, Islam itu indah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ya kita sampai detik ini sudah merasakan kemudahan dan keindahan Islam tersebut? Kalau kita belum merasakan, berarti kita belum. Ya, artinya totalitas kita, loyalitas kita kepada Allah itu belum benar, belum baik, belum sempurna. Karena kalau kita sudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu dengan baik dan sempurna, maka kita akan bisa merasakan indahnya Islam. Kita akan bisa melihat indahnya Islam. Kalau sekarang coba kayak kemarin, ya, berapa hari yang lalu tuh, Umi lihat di TV mana itu ya, ada seorang di daerah Bandung, ya, ada seorang bapak itu ya dituntut sama anaknya seorang pengacara, pengacara atau jaksa ya anaknya itu, ya, itu nuntut bapaknya 3M, ya, karena kenapa? Jadi anaknya itu bikin bikin ruko di atas tanah, di mana tanah itu ternyata tanah warisan dari bapaknya ini gitu ya. Jadi bukan tanah bapaknya, tapi tanah warisan bapaknya. Berarti kan itu tanah orang kakeknya lah gitu ya. Nah, kemudian tanah itu ya karena tanah warisan gitu kan, berarti kan harus ada banyak lah ya pemiliknya, bukan hanya bapaknya saja gitu. Ketika disampaikan bahwa tanah itu harus dibereskan gitu, anaknya nggak terima. Kalau misalnya mau harus ganti rugi gitu, 3M. Kuasanya Allah bermain. Kenapa? Sidangnya hari Selasa atau hari Selasa kalau nggak salah. Sidangnya hari Selasa, Seninnya anaknya yang jadi iya benar, anaknya pengacara.
Jadi anaknya yang pengacara itu adalah menjadi kuasa hukum kakaknya. Jadi yang nuntut itu adalah anak pertamanya dari bapak tersebut. Nah, adiknya ini yang pengacara membantu kakaknya. Perempuan pula. Hari Seninnya meninggal. Sidangnya besok. Coba. Ngenes kan? Ngenes tuh. Mati kayak gitu tuh ngenes banget gitu. Dalam keadaan sedang durhaka sama orang tua. Ngenes banget. Ya. Nah, itu tadi. Jadi itu bagaimana dia bisa merasakan indahnya Islam gitu. Orang cara berislam dia saja ya itu keliru ya. Nah, itu yang salah satu tujuan kita di sini ketika kita mau belajar itu adalah agar kita tidak sampai melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Banyak kasus banyak lah ya. Mungkin di antara kita dulu pernah membuat kesal orang tua gitu ya. Untuk berarti sekarang ini sudah tidak lagi ya, tidak lagi kita harus membuat mereka bersedih gitu kan ya. Justru kita harus membuat mereka itu merasa senantiasa bersyukur bahwa mereka memiliki anak seperti kita. Nah, itu harus kita upayakan. Ya, paham sampai sini? Ya. Nah, jadi evaluasi lagi. Sudahkah kita merasakan kemudahan dan keindahan Islam sampai detik ini dalam kehidupan kita? Kalau misalnya belum, ya berarti memang kita harus terus belajar, ya, harus terus berbenah. Nah, sampai kapan berbenahnya? Ya terus berbenah. Nah, nanti insya Allah setelah ini kita baru bahas tentang tafsir ya, yang berkaitan dengan masih menyambung materinya ya seperti ini, ya. Nah, Ummahati Fillah, ya, setelah kita memahami itu semua tadi, ya, jadi mulai mengevaluasi lagi, ya. Nah, maka sekarang Umi akan menyampaikan ada 3 sarana belajar, ya, belajar dengan benar. Belajar di sini adalah belajar agama ya, belajar Islam. Ada 3 sarana, ya. Jadi menurut para ulama ini ada 3 cara belajar Islam dengan benar. Di mana, ya, kalau kita menggunakan 3 sarana ini, maka insya Allah, ya, umat Islam itu, ya, mau digoyah kayak apa sama musuh-musuh Islam itu tidak akan kita terpecah belah seperti ini. Ya, tidak bisa diadu domba, tidak bisa dirusak gitu ya. Dan yang merusak Islam ini kan justru orang Islamnya sendiri. Itu sama orang Islam sendiri. Makanya repotnya itu begitu ya. Kan karena di dalam Islam kita tidak dibolehkan untuk membunuh saudara seiman, sedangkan kita dihadapkan oleh orang Islam sendiri. Mungkin kan Ummahati Fillah semua sudah mengikuti ya perkembangannya. Makanya kita sudah mulai dikotak-kotakan gitu ya. Ada Islam sekarang udah lama itu ya, Islam Nusantara itu jin itu ya, Jamaah Islam Nusantara. Kemudian jadi jin itu sebenarnya itu nama lain dari kaum sepilis. Ya. Jadi kaum sepilis itu ya, mereka merubah namanya, mereka bersatu ya. Jadi sepilis itu orang pluralisme, orang liberalisme gitu kan ya. Kemudian feminisme gitu kan ya. Itu mereka bergabung. Mereka masuk ke jin. Ya. Jamaah Islam Nusantara. Nanti kita dikotak-kotakan lagi ya. Ada Islam konvensional. Yang ditakuti itu Islam konvensional.
Islam konvensional kayak gimana itu, ya, yang benar-benar ngikutin ajarannya agama yang benar itu mereka ketakutan sekali. Jadi yang mereka bidik itu begitu. Tapi kalau Islam nasionalis, gitu, nah itu sudah Islam-Islam yang sudah dipengaruhi oleh apa namanya, oleh mereka, gitu ya. Nah itu tadi. Jadi musuh kita ya memang orang Islam itu sendiri, gitu yang jadi masalah, ya kan? Nah cara belajar Islam yang benar itu yang pertama adalah menurut ulama belajar seperti kita ini, ya. Belajar seperti kita ini, tatap mukanya langsung begini. Ini namanya taklim khusus. Ya, taklim khusus. Jadi jumlahnya nggak banyak. Taklim khusus itu jumlahnya nggak banyak. Ya, karena apa namanya, yang namanya juga khusus gitu ya. Dan materi yang dibahasnya itu tadi berkesinambungan. Ya, karena akan membentuk suatu pemahaman. Jadi pemahaman yang utuh gitu tentang Islam itu seperti apa. Nah, ya. Nah, jadi ini. Kemudian yang sarana yang kedua adalah, nah ini teman-teman sudah punya belum? Belajar Al-Quran. Jadi punya guru Quran. Nah, karena Umi perhatikan ada orang ya dia ikut kajian sana sini tapi ternyata dia nggak belajar Quran. Ya. Jadi yang namanya belajar Quran itu nggak bisa sendiri. Belajar Quran itu harus ada gurunya. Kalau belajar sendiri, gurunya setan. Yang nyimak setan. Ya, jadi dia nggak tahu salah apa benernya dia cara baca gitu kan ya. Kalau sudah cara bacanya aja nggak tepat ya bagaimana bisa mendatangkan rahmat buat dia gitu. Apa yang dia baca dari Al-Qur'an, ya kan? Nah, jadi ini yang menjadi titik lemahnya itu kita di sini. Jadi taklim khusus itu jarang dilakukan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak ya. Tapi belum semuanya. Kemudian Quran juga begitu, ya, belum semua Quran itu, ya. Nah, yang ketiga itu sarananya adalah taklim umum. Nah, taklim umum itu seperti tabligh akbar, gitu ya. Misalnya ada seminar-seminar tentang keislaman, gitu kan ya, yang dihadiri oleh ratusan ribuan orang, gitu kan ya. Tiga sarana ini harus tiga sarana belajar ini, ya, ini dilakukannya secara bersamaan, jadi bukan pilihan, jadi bersamaan ini, ya. Jadi di sini kajian taklim khususnya jalan, ya, Qurannya jalan, nah taklim umumnya jalan, gitu. Taklim umum ini hanya sebagai penambah wawasan dia, ya kan, penambah wawasan dia. Jadi enggak, saya ikutan yang taklim umumnya saja deh, gitu. Ininya mah enggak akan didapat, ya, artinya tidak akan mendapatkan satu pemahaman Islam yang utuh. Sehingga itu tadi mudah disusupi. Akhirnya dia kebingungan. Oh iya, gini. Akhirnya muncullah ya Islam yang tidak sesuai lagi dengan ajaran. Ya, nah, jadi insya Allah ya tiga sarana ini ya, dan mudah-mudahan Ummahatil Fillah semua ya bisa melaksanakan ya tiga sarana belajar ini. Ya, nah memang kenapa Umi gitu ya? Memang kita harus ya belajar ilmu agama gitu ya dengan tiga sarana tadi, ya karena itu tadi ya, untuk mendapatkan pemahaman yang kokoh dan benar tentang cara berislam, ya, cara beriman dan berislam yang benar dan kokoh. Jadi nanti akan melahirkan ya ukhuwah Islamiyah yang kuat, yang solid. Jadi tidak saling mencurigai. Ya, melihat dari bentuk kerudung, kelompok sana kerudungnya panjang-panjang, warnanya hitam, polos-polos, gitu ya. Yang sebelah sini kerudungnya setengah panjang, warna-warni, masih polos.
Yang sebelahnya lagi kerudungnya ya sudah tidak lagi setengah panjang. Ya. Ada di atas pundak misalnya. Ya kan? Nah, warna-warni masih warna-warni tapi sudah mulai dengan motif gitu ya. Itu saling mencurigai gitu. Itu kelompok ini, yang ini kelompok itu gitu. Itu tadi. Ya. Tapi kalau kita sudah memahami Islam dengan benar, maka nggak akan ada saling curiga mencurigai gitu. Yang ada munculnya apa ya tadi, ya. Kecerdasan dalam berpikir dan kecerdasan dalam bersikap. Indah banget gitu Islam kalau kayak gitu. Nah ini ya karena tadi ya dari cara belajar tadi ya, dari cara belajar yang selama ini ya mereka itu tadi mereka hanya mengikuti satu kegiatan. Jadi yang namanya belajar itu tadi. Jadi kita itu punya gurunya dua kalau yang secara nggak langsung ya. Nah nanti guru banyaknya itu ya dari satu ustadz kabir gitu, ustadz besar, ustadz yang terkenal gitu kan ya. Itu kan mereka kan tidak bisa ya. Artinya kalau mereka sudah levelnya sudah beda, makomnya sudah beda gitu kan. Mereka tidak lagi yang rutinitas kayak Umi begini menyampaikannya secara seperti ini sudah beda makomnya. Mereka sudah makomnya lebih tinggi. Ya, karena yang diurusinnya juga sudah lebih banyak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi mudah-mudahan setelah mengetahui ini ya. Jadi yang belum belajar Quran silakan ya. Sudah mulai ya, belajar Al-Quran. Al-Quran itu memang harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari bagaimana? Pertama dia bahasa Arab. Kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya, ada terjemahnya beda. Ya kan? Inna sesungguhnya, qad sesungguhnya. Kenapa tulisannya beda? Yang satu qad, yang satu inna. Ya kan? Baca, ikra, baca, utlu. Sama artinya. Tapi kenapa beda gitu? Nah, kalau kita sudah mulai belajarnya, ya belajar Al-Qur'annya dengan benar, insya Allah bisa tahu, ya. Oh ternyata konteksnya yang ini begini, makanya pakainya kalimatnya ini. Itu tadi, ya hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya harus kita ketahui, gitu. Karena kitab kita bahasa Arab, ya minimal kita ngerti lah gitu ya. Bisa mah nggak apa-apa lah, nggak bisa juga artinya ngomong gitu nggak perlu lah karena memang kita nggak ya yang penting paham saja. Jadi ketika kita baca oh bentuknya kayak gini ya, oh kenapa ini kok pakainya ta gitu, kenapa ini pakainya ya gitu, terus kenapa ya di belakangnya ada wawu sama nun, ada kenapa ada ya sama nun gitu kan. Selama ini kan kita nggak tahu, yang penting kita baca gitu ya, gitu kan. Insya Allah ya nanti kalau artinya yang sebagaimana Allah perintahkan sama kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu katanya. Ada seruan kan dari Allah tuh, ya. Seruannya lembut banget, enak gitu ya. Memuliakan sekali gitu kan ya. Nah, tolong diperhatikan nih. Kalau Allah sudah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, gitu sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, kalau Allah sudah menyeru dengan itu, nah nanti ya bunyi ayat setelah seruan tadi ya nanti Ummahat perhatikan ini ya di Al-Quran kalau lagi baca setiap seruan yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu maka ayat setelahnya itu berupa perintah ini cirinya ya berupa perintah. Kenapa harus berupa perintah? Karena seruan ya ayyuhalladzina amanu ini menuntut konsekuensinya keimanan kita kepada Allah. Karena yang diserunya hanya orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah kalau pakai bahasa gampangnya gini, itu yang udah beriman sama aku gitu ya. Coba tunjukin gitu. Kalau emang benar-benar beriman gitu. Ya kan? Ada kalimat perintah kayak ini yang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu kalau dipisah. Tapi kalau disambung ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Ya kan? Nah,
perintah itu, fi'il amr, masuk. Kemana masuknya? Terus gimana cara masuknya kan gitu kan kalau kita nggak di ayat itu kan begitu bentuk pertanyaan. Udkhulu fis silmika kafah, tadi totalitas. Karena dengan totalitas nanti akan melahirkan loyalitas. Udah bentuknya kayak gitu ya. Udah seruan, habis seruan terus ada kalimat perintahnya kata Allah. Nah, terus kata Allah, Allah tahu banget nih. Allah tahu banget. Kalau nanti ya ketika kita melaksanakan perintah Allah, itu pasti ada serangan. Pasti ada serangan. Ya, serangannya di mana ya? Menahan supaya kita melakukan perintah itu dengan benar. Makanya langsung ada peringatan. Jadi seruan, ya, habis seruan terus kalimat perintah, kemudian ditutup dengan peringatan. Nah, terakhirnya penjelasan. Indah banget kalau kita sudah belajar Al-Quran gitu, ya. Udah bacanya bener, enak gitu ya. Terus kita belajar juga mentadaburi ayat-ayatnya, Masya Allah. Ya, itu tadi. Jadi ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, itu udah kita harus siap nih. Wah, kita tunjukkan nih konsekuensi keimanan kita sama Allah. Karena kenapa? Ini Allah kalau sudah menyeru dengan kalimat yang begitu memuliakan kita, maka di situ ada tuntutan untuk menunjukkan keimanan kita, ketaatan kita sama Allah. Perintah ada kalimat itu. Udkhulu fis silmi kafah kata Allah. Kalau mau berislam itu harus yang totalitas kata Allah. Supaya tadi kita bisa merasakan indahnya Islam. Ya, kita bisa merasakan emang bener ya syariat yang Allah bikin, yang Allah bikin itu buat kita itu memang bikin kita menjadi memudahkan kita gitu. Jadi itu udah muncul dengan sendirinya ya. Karena tadi ya pertolongan Allah. Nah, kemudian kata Allah nih, tapi ingat nih nanti kalau kita udah mau mulai taat ya, ada nih serangannya kata Allah gitu. Makanya kata Allah gimana? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, kata Allah ingat nih ya. Ntar ada aja yang bikin kita jadi jadi mengurungkan niat-niat baik kita untuk taat sama Allah. Ya, dalam bentuknya banyak, entah itu dalam bentuk penundaan gitu kan ya. Yang agak repot itu penundaan, ya. Entar dulu deh gitu. Nah itu repot itu. Itu yang bikin kita terlena itu yang begitu, ya kan? Nah, terus kan pertanyaan lagi, kok kita di warning sih sama Allah gitu ya? Terus sudah gitu, kok pakai langkah-langkah ya? Nah, namanya langkah gitu kan ya, beragam. Artinya di sini bahwa nanti cara-caranya mereka itu untuk bikin kita ya tidak taat sama Allah, untuk bikin kita lalai sama Allah, untuk bikin kita menjauh dari Allah, itu cara yang enak banget gitu. Cara yang terasa sedap gitu dipandang mata. Cara yang kayaknya bikin hati itu nyaman gitu. Emangnya gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang kita akhirnya muncul nggak merasa bersalah gitu. Awalnya takut gitu, tapi lama-lama enggak. Makanya itu pakai langkah. Ternyata kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika bertanya, kenapa kok dilarang sih gitu ya? Kalau kita di warning kayak gitu, ya karena kata Allah, innahu sesungguhnya dia itu syaitan itu, lakum bagimu itu, aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Jadi sebenarnya kita tahu gitu. Kalau itu tuh sebenarnya musuh kita gitu. Tapi itu tadi karena ikatan kitanya dengan Allah yang belum kuat. Nah, ikatan ini gimana ya Umi bisa kuat? Amal. Perbanyak amal. Makanya disandingkannya dengan Islam. Islam itu kan amal. Islam itu kan amal, ya. Jadi kalau kita bicara berislam, berarti itu kita bergerak. Melakukan banyak hal.
ya kan? Sholat, berzakat, puasa, gitu kan? Kalau syariat Islamnya kan seperti itu. Nah, aplikasinya dari sholat itu apa? Ya? Aplikasinya dari berzakat itu apa? Ya kan? Nah, itu yang sebenarnya menunjukkan apa namanya, yang akan menaikkan, yang akan mengokohkan keimanan kita. Jadi kalau amalnya banyak, imannya kuat atau imannya naik. Kalau ingin menguatkan iman, maka tingkatkan amalnya. Jadi antara amal dan iman itu memang saling berhubungan, ya. Jadi kalau ada orang yang apa namanya, katanya begini ya, imannya lagi ini nih lagi apa? Lagi nggak mood gitu, lagi imannya lagi off. Kan ada istilahnya sekarang, iman itu on off gitu kan ya. Nah, imannya lagi off. Kalau imannya lagi off itu kita harus sudah tahu. Jadi kalau orang yang udah ngaji nih, kalau orang udah ngaji bedanya sama orang yang belum ngaji. Orang yang sudah ngaji kalau imannya off dia tahu, maka dia harus tambah amalnya. Tambah amalnya. Entah dia baca Quran, gitu kan ya, atau mungkin dia bersedekah, atau mungkin dia memberikan ya hal-hal yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, hal kayak begitu. Ya, sudah paham ya? Nah, jadi yang Umi inginkan adalah setiap kita belajar, ya, mulai merenungkan. Kita sudah mulai bikin catatan-catatan kecil. Ya, jadi usia kita sampai detik ini, ya, itu lebih banyak taatnya atau lebih banyak lalainya. Itu tadi yang kedua ya. Yang pertamanya ada itu tadi, merasakan. Sudah merasakan belum sih kemudahan syariatnya Islam, ya, syariatnya Allah itu? Sudah merasakan belum sih keindahannya ketika kita mengikuti syariatnya Allah? Apakah masih ada rasa ketakutan-ketakutan? Kan ada orang yang ketakutan gitu. Kita berislamnya jangan yang ini banget gitu ya. Jangan yang apa? Jangan yang fanatik banget deh gitu ya. Kita mah yang ini aja gitu. Itu ada orang yang begitu. Jadi takut gitu ya. Karena berislam mau benar itu dia takut, ya itu tadi. Itu bahaya itu. Kayak begitu ya. Nah, insya Allah nanti apa namanya, dengan kita belajar secara rutin ya, insya Allah mulai ada peningkatan-peningkatan yang akan Allah berikan kepada kita. Ini mohon maaf ya, untuk awalan yang memang belum ada diskusi kita. Oke, jadi terima dulu ilmunya ya. Nanti kalau memang proses belajar seperti itu, ketika ilmunya sudah benar-benar dipahami, terus kitanya sudah mempunyai, terus kemudian sudah kita amalkan. Nah, dalam proses pengamalan ada masalah, itu yang didiskusikan. Jadi sebenarnya manfaat ngaji itu begitu. Ya. Jadi belum, kalau kita ilmunya masih belum kita pahami, apalagi kita belum dapat utuh gitu ya, jangan dulu. Karena memang ada, nanti kalau pas kita bahas tentang hadis, ya kan, kemarin Umi bilang kita akan bahas hadis juga. Hadis kedua itu, ya seperti itu. Ya, ada tata caranya, ada cara-cara yang Islam ajarkan bagaimana kalau kita sedang dalam forum ya atau dalam majelis itu caranya kita bertanya seperti apa, itu ada ya, Masya Allah ya, seperti itu ya, paham ya? Oke, sekarang sebelum kita menutup ya, tadi sebentar ya, nggak apa-apa, 9:30 Ya, sedikit lagi ya. Nah, ada pertanyaan, ada suatu perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, ya, dia mengatakan begini, ilmu yang kita dengar, ya, ini kan kita sedang belajar, konteksnya kita belajar, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan, jadi ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan, itu diibaratkan sebuah arus. Ya, sebuah arus yang mampu menyalakan hati kita. Namanya arus. Jadi ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan, ya,
Itu diibaratkan sebuah arus yang bisa menyalakan hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya hati kita itu bisa menyala? Menyala di sini maksudnya bisa memberikan manfaat, gitu, ilmu tadi, ya. Jadi jangan cuman ilmu itu, oh, udah, aku udah tahu nih cara kayak gini, udah aja, gitu, ya kan? Nah, ada 4 syarat, ya, agar ilmu itu menjadi apa? Menjadi cahaya buat kita, ya. Menyala, ya, menyala di dalam hati kita. Dalilnya bisa kita pakai di surat ini. Surat apa? Surat 50 itu surat apa ya? Qaf ya. Ya, surat Qaf, surat 50 di ayat ke-37. Ya. Dalilnya kita pakai itu. Ya. Agar ilmu tadi menyala di dalam hati kita, maka ada 4 syaratnya. Dalilnya di surat Qaf ayat 50. Nanti silakan dibaca ya. Jadi kalau yang Umi sampaikan, karena kalau kita bahas nanti detail, Umi sih nggak ada masalah nih, tumben nih hari ini. Umi nggak ngantuk. Ya. Oke, yang pertama adalah sumber ilmunya itu harus kuat dan sehat. Jadi sumbernya kita itu harus kuat dan sehat. Maksudnya, ya, yang disampaikannya itu memang benar dari Al-Quran. Yang disampaikannya itu memang benar dari hadisnya Rasulullah. Dan yang menyampaikannya juga sehat. Sumbernya udah sehat, tapi yang nyampainya nggak sehat, itu juga nggak benar. Nah, jadi yang menyampaikannya itu memang benar-benar murni ketika dia menyampaikan ilmu ini kepada audiensnya, kepada jamaahnya, tujuannya hanya satu, ya Allah, ya, berikan cahaya, penerangan, ya, kepada para jamaah ini, murid-muridku ini. Tujuannya hanya itu, karena kenapa ya? Biar ilmunya dia itu, ya, bisa menjadikan wasilah, gitu, agar menjadikan saudara-saudara seimannya itu menjadi taat kepada Allah, bisa mengenal Allah. Seperti itu, ya. Jadi harus sumber yang kuat. Sumber yang kuat itu tadi ya, dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan harus sehat. Sehat itu narsumnya maksudnya ya. Ustadznya ya harus sehat. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain. Ya. Jadi artinya ya tidak ada niatan yang sifatnya duniawi lah ya. Supaya dia dikagumi, supaya dia banyak jamaah, supaya banyaklah ya itu hal seperti itu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, objeknya ini sekarang. Objeknya itu masih sehat. Atau hatinya itu masih hidup. Maksudnya apa? Maksudnya ya, hatinya itu yang masih bisa ditembus oleh nasihat. Jadi kalau dia belajar tapi hatinya keras, ya, hatinya mati, nggak bisa. Artinya ilmu itu tidak bisa menjadi arus di dalam hatinya. Kan namanya arus bergerak ya, berjalan. Itu tadi, ya. Artinya orang yang dia mencari ilmu kemana-mana tapi nggak berubah, gitu. Ya perilaku dia belajar puluhan tahun tapi dia masih begitu-begitu aja gitu. Nah itu ada masalah berarti, ya kan? Kayak gitu maksudnya ya. Terus yang ketiga, mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Dan yang keempat, berkonsentrasi atau apa ya maksudnya atau yang menjadi persaksian gitu. Persaksian jadi artinya dia menyaksikan gitu secara langsung ya.
berkonsentrasi lah, ya lebih tepatnya berkonsentrasi saja. Nah ini 4 syarat ya menurut Imam Ibnu Qayyim agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengarkan itu bisa menjadi arus ya di dalam hati kita. Ya, ini 4 ini. Nah, sekarang manfaat ilmu itu apa sih? Manfaat ilmu. Ya, manfaat ilmu itu yang pertama itu adalah kita bisa lebih mengenal Allah dengan benar. Lebih dekat lagi, mengenal Allah itu dengan benar. Kemudian kalau kita sudah bisa mengenal Allah, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi perintah dan larangannya Allah. Karena kita sudah mengenal Allah. Dan yang ketiga adalah kita akan tahu cara beribadah yang benar, cara beribadah yang diinginkan oleh Allah. Itu manfaatnya ilmu. Ya kayak tadi kan, kita sudah tahu Islam. Orang Islam itu selamat. Kenapa sih orang Islam itu selamat? Ya karena orang Islam itu kalau mau selamat, ya dia harus apa tadi? Harus totalitas dan loyalitas hanya sama Allah, gitu kan ya. Kemudian dia harus menyelamatkan juga orang lain, itu tadi, ya. Amar ma'ruf, nahi mungkarnya jalan, gitu kan ya. Jadi jangan yang cuek-cuek aja, gitu kan. Yang penting kan nggak keluarga saya, gitu. Itu kan urusan dia, nggak begitu orang Islam, ya. Kalau mau nafsi-nafsi nanti di yaumil akhir. Kalau sekarang bukan. Di dunia ini tempatnya bukan nafsi-nafsi, ya. Nafsi itu nanti, ya. Setelah semuanya dalam kekuasaannya Allah. Bisa paham ya? Oke, itu tadi manfaatnya ilmu ya. Nah sekarang keutamaannya. Keutamaan ilmu, setelah kita mengenal Allah, setelah kita mengetahui apa yang menjadi larangan dan perintah Allah, kemudian setelah kita tahu cara beribadahnya kepada Allah, gitu. Maka keutamaan yang pertama itu adalah bagaimana kita berupaya untuk memiliki sifat-sifat dari orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Bisa jadi saat ini termasuk Umi misalnya ya, itu belum tentu dicintai oleh Allah. Belum tentu juga kita memiliki sifat-sifat ya seperti orang-orang yang mencintai Allah gitu. Kalau masih banyak lalainya kita gitu. Masih banyak penolakan-penolakannya kita gitu. Ya kan? Nah, jadi di sini itu nanti akan membentuk diri kita bagaimana sih supaya kita itu punya punya sifat gitu atau punya ciri-ciri kayak orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Itu keutamaannya setelah kita mendapatkan ilmu. Ya kan? Nah, terus yang kedua, kalau kita sudah dicintai Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongannya Allah. Dan yang ketiga ini, yang ketiga ini kita akan bisa menolong agamanya Allah. Kita akan bisa menolong agamanya. Caranya bagaimana? Ya caranya itu tadi. Ya. Kalau ada yang belum lurus, diluruskan. Ya kan? Makanya coba sekarang ada orang yang dia semangat mau membela Islam, tapi caranya salah. Karena dia belum mengenal Allah. Dia nggak tahu mana yang diperintahkan sama dilarang oleh Allah. Sehingga dia itu tadi, ya salah. Oke ya, kita habiskan dulu, biar besok kita sudah masuk ke materi. Nah, terakhir nih, 5 alasan kita untuk belajar ilmu agama supaya lebih menguatkan motivasi umat fillah semua. Ada 5 alasannya. Kenapa kita harus belajar ilmu agama? Yang pertama, belajar ilmu itu wajib hukumnya.
Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, itu artinya. Ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ilmu agama maksudnya. Itu alasan yang pertama. Ya, kenapa kita harus belajar ilmu agama. Yang kedua, kita akan menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Hadisnya riwayat Al-Bukhari wa Muslim ya, yang khairukum man yuridillahu bihi khaira wa yufaqihu fiddin, kata Rasulullah ya. Jadi dicatat ininya aja ya, artinya barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah ya, barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, jadi pada dirinya ada kebaikan maksudnya ya, maka dia akan difahamkan dalam urusan agamanya. Kemudian yang ketiga, diterimanya ibadah. Hadis riwayat Muslim, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya dari kami, maka amal itu tertolak. Kemudian yang keempat, supaya kita tidak taklid buta. Dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 36. Karena jadi Al-Isra ayat 36 ini harus diingat ya. Kita ini semuanya nanti berbicara, anggota tubuh kita. Mata kita berbicara, lisan kita, mulut kita berbicara, tangan kita berbicara, ya, kaki kita berbicara. Ini di Al-Isra ayat 36, ya. Jadi artinya ketika supaya tidak taklid buta. Jadi artinya kebanyakan kita ini melakukannya sesuai dengan saya udah adat istiadat saya udah seperti ini gitu. Adat istiadat itu boleh dilakukan apabila yang sesuai, ya. Tapi kalau tidak sesuai, kalau itu tahu nggak usah dikerjakan, ya. Kemudian yang terakhir, supaya kita mengetahui jalan hidup yang benar. Dalilnya di surat Al-Isra ayat 9 dan di surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Oke, alhamdulillah ya. Jadi pendahuluannya, mukadimahnya sudah selesai. Ya. Nah, ini tolong dipahami ya, artinya mulai kita mengevaluasi diri, karena insya Allah ya, kalau memang kajian kita akan berlanjut, maka kita sudah mulai nanti menunjukkan atau membuktikan kepada Allah komitmennya kita bersyahadat kepada Allah, yaitu konsekuensi dari keimanan kita. Ya, jadi kedepannya sudah mulai ada pembenahan gitu ya, karena kita sudah akan belajar ayat-ayat Allah ya. Kenapa sih Allah harus bilang begini? Kenapa sih kita harus tidak boleh itu gitu. Hal-hal seperti nanti ya. Insya Allah ke depannya belum hadis ya. Nanti kita besok masih Al-Qur'an. Ya, besok kita tentang, saya akan ambil di juz 28 mungkin ya. Saya akan ambil dulu dari juz 28. Ya, ada salah satu surat yang mungkin ada masih kaitannya dengan kita ini ya. Supaya nanti benar-benar kita sudah mulai mempersiapkan bekal kita di hadapan Allah ya.
Begitu banyak orang-orang yang apa namanya, ya kayak sekarang ini kondisinya ya, mudah-mudahan ummahati semua, ummahati fillah semua sehat walafiat ya. Itu kan apa namanya, kok ini di hadapan Umi ini sekeliling ya, teman-teman itu mereka pada ya memang sudah qadarullahnya ya artinya, cuman kan ikhtiarnya gitu ya. Artinya sudah tahu kita ini sedang dalam kondisi sebenarnya ini kalau kita taat aja ya. Waktu kita memang harus sebenarnya kita lagi dirumahkan ini sama Allah, ya kan? Kita sedang dirumahkan. Jadi karena ada suatu perbuatan, ya, di mana orang-orang yang mereka mempunyai niatan yang tidak baik, nah kemudian niatan tidak baik itu, yaitu tadi, ya, semakin diramaikan oleh orang-orang Islam yang tidak memahami Islam dengan benar. Akhirnya turunlah kehendaknya Allah. Ya, kalau sudah begini gitu kan ya, wabah ini siapa yang bisa menghentikan? Ya, kalau udah Allah yang nurun yang berkehendak, gimana Allah yang bisa menghentikan? Nah, cara menghentikannya bagaimana? Allah itu sudah merumahkan kita gitu. Jadi bagi mereka yang memang harus beraktivitaslah gitu. Tapi ya sesuai ya, harus diikutilah kondisi kita saat ini ya. Artinya memang harus ada protokol-protokol yang harus kita ikuti gitu ya. Kalau Umi lihat di sini orang udah pada jenuh atau bagaimana ya. Jadi akhirnya pada kena itu, ada yang sekeluarga kemarin tuh. Ya, sekeluarga. Artinya banyak sekarang memang ini ya, cluster modelnya kayak gitu ya. Karena itu tadi merasa aman. Pergi kakak beradik yang sudah berjauhan, mereka ketemu gitu. Padahal kita nggak tahu ya, walaupun kita saudara satu nasab, tapi kan mereka punya juga aktivitas di luar gitu yang kita nggak pernah tahu ya. Itu tadi yang suka dilupakan ya. Aduh, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, mohon maaf lahir batin kepada ummahati fillah semua. Mudah-mudahan berkenan ya, malam ini kita agak larut belajarnya ya, dan mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kalau mau didiskusikan, kalau sudah ada pengamalan, ternyata dalam pengamalan itu mengalami suatu kendala, baru itu yang kita diskusikan ya. Seperti itu ya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita ya semua pada malam hari ini, dan insya Allah bisa kita bertemu lagi dalam kesempatan ya berikutnya atas izinnya Allah ya. Kemudian kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Iya. Tadi suara Umi jelas, nggak ada yang lost.